Apa saya enggak? Iya, Anda kan bisa memperkenalkan dirinya juga, sama aja. Kenapa? Nggak semuanya harus rata. Keadilan itu nggak semuanya harus dikasih satu-satu. Enggak. Bagian-bagiannya. Anda kan udah besar, bisa memperkenalkan diri sendiri. Baru mulai, jangan nyari ribut. Iya. Tinggal ngomong nama lu sampai lu ngapain. Nama dari mana? Ngomong beres semuanya. Jangan nyari ribut deh. Ayo. Gak masalah. Baiklah, saya Cak Lontong, salam lemper. Saya mewakili, tolong apa itu? Saya mewakili apa? Sini Anda mewakili. Saya dari mana itu? Anda tidak mewakili siapa-siapa, karena tidak ada. Gak mungkin saya hadir di sini gak mewakili siapa-siapa. Mungkin Anda mewakili diri Anda sendiri. Oh, gak mungkin. Diri saya gak butuh wakil. Enggak ada nih. Toples garam udah mulai nih lu. Pak, dipanggil Komeng. Weh, lu. Hah? Lu, toples garam lu. Gak mungkin dong. Hah? Toples garam masa segede ini? Ini kaleng kerupuk lu tuh ya. Nah, kalau ini masuk akal. Tuh. Kalau toples garam enggak lah. Iya, kaleng kerupuk. Anda mewakili di sini LSI. LSI, tapi LSI-nya sebenarnya bukan LSI, LSI. Oh, LSI. Ah, jadi nggak bukan pakai Lingkar Survei Indonesia. Bukan, ini Lontong Survei Indonesia. Oh. LSI, I-nya pakai I. I-nya pakai. Kalau yang LSI itu kan LSI. I-nya pakai apa? Enggak, kalau yang Lingkar Pakai I Survei ya? Indonesia kan LSI. Kalau saya LSI. LSI. I-nya pakai I. I-nya pakai I. Oh iya, iya benar. Pak, lewatin banyak yang meninggalin. Iya, Nggak bisa, Meng. Ini belum jelas loh. Perkenalan itu harus jelas. Kalau dari awal perkenalan sudah nggak jelas, betul. Bagaimana ke belakangnya? Gimana nggak jelas orang lu segede bagong begitu masa nggak jelas? Tapi kamu tadi kira toples garam. Ayo. Ya lu ngadep sono, pas ngadep sini baru gua paham. Kayak Kaleng kerupuk. nah, gitu dong biar sepaham. Jadi saya dari LSI, I-nya pakai I. Iya. Perasaan ini kayak mengulang yang tadi ya? Iya, udah. Berarti saya sudah memperkenalkan. Udah, Cak Lontong. Di depan saya ada Komeng. Ya, Pak. Sebagai komentator. Ya. Anda kan sebagai komentator, tapi kan harus mengetahui mengenai. Oh, berhubungan sekali dengan pekerjaan saya, Pak. Dengan golput, dengan pemilu, ngerti kan? Oh, paham. Saya kebetulan supplier. Oh, supplier apa? Supplier kotak suara, Pak. Oh, Sikora. Ya. Tidak hanya kotak suara, kotak amal juga saya bikin. Oh, Kemarin iya. ada yang pesen 200 kotak, saya tolak, Pak. Kenapa? Kotak penalti saya nggak nyanggup. Kegedean. Iya. Tapi tetap saya supply, Pak. Oke, siap. Supply. Komeng. Sekarang langsung saja ke Cici Panda. Oke. Terima kasih sekali lagi, saya dari Camp Polda Jal. Ya. Jadi dari dulu kebetulan saya dididik di keluarga yang anti golput. Anti golput. Tidak tahunya kita harus memilih. Supaya apa? Karena ketika kita ikut memilih dan ternyata kerja si legislatif itu tidak benar, kita lebih punya hak untuk marah. Tapi kalau kita golput, ya kenapa marah? Lo aja nggak milih. Jadi pertimbangan keluarga saya seperti itu. Saya bisa kasih tahu, ada dari cara orang berdagang atau membeli, ini bisa dicari tahu apakah dia calon legislatif yang baik atau enggak. Oh, dari mana itu? Yang pertama, jangan pilih calon legislatif yang kalau belanja kerjanya nawar-nawar terus. Karena pasti dia pelit. Yeah. Kalau untuk dirinya sendiri aja dia pelit, Pak. Apalagi gimana untuk masyarakat? Iya. Yang kedua, jangan pilih calon legislatif yang ngambil barang dagangan tapi nggak bayar, Pak. Berarti dia mentalnya mental maling. Iya. Tapi pilihlah calon legislatif yang memang membeli sesuai dengan apa kebutuhannya. Dan dia tidak hanya fokus ke satu pedagang, tapi dia juga berani mengicipi pedagang-pedagang yang lain. Berarti dia adalah orang yang adil, Pak. Cik, masih lama nggak? Kenapa, Pak? Saya belum nyaur. Udah, selesai. Jadi itu tips dari saya, Pak. Iya. Saya nanya ke Wendy, seperti apa? Menurut Anda? Saya caleg-caleg yang baik ya. Lihat-lihat dulu. Iya, boleh lihat-lihat dulu. Lu ngomong mau nyebrang, lihat-lihat dulu. Nyebrang dulu. Lihat-lihat Ya, dulu. nyebrang dah. Saya akan pilih caleg seandainya calegnya cantik. Kenapa harus cantik? Kalau cantik itu tidak menyakitkan masyarakat. Maksud sih. Bukan lu. Kenapa? Dia katanya Apa kata? Katanya dia yang cantik. Enggak, aku nggak
bilang apa-apa, aku cuma bilang. Kalau untuk pintar, caleg nggak saya pikirkan lah. Kenapa? Padahal caleg kan harusnya pintar, Pak. Daripada minterin masyarakat, nipu-nipuin orang, pintar-nipu gitu. Jadi mendingan yang jujur begitu ya. Yang jujur, bukan jujur, yang cantik, menarik. Menarik. Sekedar untuk penyegaran. Penyegaran di mana? Laki juga cantik. Ya coba kalau rapat, ketimbang ngantuk, begini kan kalau ada yang seger-seger lumayan. Jadi melek lagi, semangat lagi. Ini kalau ngomongin cantik dia tawa mulu, Pak. Masa dibilang nyegerin, emangnya aku es batu. Ini setiap ngomong cantik dia tuh pasti ini ada salah satunya adalah karena kesalahan orang tua. Ketika bayi, padahal anaknya nggak, namanya orang tua nggak mungkin nggak punya anak misalnya jelek. Padahal kenyataannya jelek tapi cantik. Sampai sekarang ngerasa cantik deh. Udah hancur ya. Enak aja. Orang aku pernah nanya sama mama. Kata mama apa? Mama, aku cantik nggak? Ya lumayan lah, sederhana. Bahkan aku mau makan padang ngomong. Pantes saya lihat kemarin toilet ada rendangnya. Bukan dia orang yang ngambek, Pak, nggak mau ngomong lagi. Bapak sih. Udah cuma segitu. Oke, jadi itu ya. Nyanyi dikit dulu dong yang ya. Ntar lagi gombior nih. Telah lama ku alami hidup tiada pegangan, pengangguran. Yang kedua ya. Tiap hari susah makan. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan teman-teman SMP Negeri 3. SMP Negeri 3 silakan langsung mengambil makanan dan bergabung. Bukan resepsi. Bukan resepsi. Dia lagi nyanyi, bukan lu di undangan. Oke, Caca Andika. Nggak, kalau aku sih kriterianya sih, maksudnya kalau dulu kan aku golput, tapi sekarang kayak I know how to choose. Aku tahu sekarang gimana caranya milih. Ya pilih aja yang dilihat dari bentuk morfologi wajahnya sedap dipandang ya. Karena kalau misalkan dia nggak tampan, dia nggak bisa menata wajahnya berantakan, bagaimana dia bisa menata rakyatnya suatu saat nanti. Lo kira dapur umum, muka berantakan nggak? Sama kalau aku sih paling gini, karena kalau misalnya kalau kita lihat poster-poster caleg itu semuanya gitu kayaknya pasti memberikan janji-janji yang manis-manis ya Mas ya. Gitu. Jadi mendingan kalau menurut aku pilih aja yang jujur. Jujur ya. Kayak yang satu ini nih, coba mungkin mau dilihat. Nih, jangan pilih gua pasti korupsi. Masalah banjir dan macet. Lu pikir gua pawang hujan, tukang parkir? Bodoh amat lah. Nih, bagus nih. Jangan pilih gua pasti korupsi. Tapi makanya Pak, sebenarnya mungkin ini cuma sindiran. Iya, betul. Tapi berdasarkan ini sebenarnya waktu itu guru bimbel aku yang nemuin poster ini, terus udah gitu dia share di grup. Iya. Terus udah gitu kita disuruh bikin lomba, disuruh bikin puisi buat tugas bahasa Indonesia. Dan kalau boleh saya mau bacain puisinya di sini, boleh? Boleh, silakan. Puisi Waktu Pemilu Manis Abis, karya Anabel, anak tukang martabak. Anabak harusnya ya, anak tukang martabak. Anak tukang martabak yang Ebel, Anabel. Iya, Anabel. Waktu pemilu. Musik, tolong musik dulu biar iramanya enak ya. Musiknya mungkin mimpanya di mayor, kalau nggak mayor minor, kalau nggak apa aja lah. Oke. Bentar ya Pak, saya lupa. Silakan. Waktu pemilu, kamu manis abis. Dipoles media, dioles mentega, biar mantap, biar mengkilap. Ditabur yang manis-manis, gula meses dan janji-janji yang kayaknya realistis. Tapi apakah lantas kami jadi kepingin kalau ujung-ujungnya kami cuma Bang, gak nyala yang ini Bang. Gak usah pakai itu Bang Komeng. Gak usah. Lalu lantaskah kamu bikin kepingin kalau ujung-ujungnya kami cuma kamu kacangin. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para calon caleg yang manis-manis, jangan kacangin kami please, karena kami rakyat bukan martabak. Terima kasih. Iya. Sekarang saya ke Cak Lontong. Jangan tegang, tenang aja, tenang. Biarkan dia yang tegang. Sebentar Pak. Ya. Saya boleh pakai ini dulu nggak? Oh, boleh. Oh, pakai topi dulu ya. Dia sudah memakai topi. Wow, aku tercengang. Masalah apa sih ini?
berkenaan dengan masalah survei yang selalu Anda lakukan. Jangan salah, kali ini saya tidak akan mengangkat survei, tapi masalah data. Data dan survei kan sama. Beda, data itu adalah berupa angka-angka atau hasil penelitian, dan itu tidak selalu melalui survei. Itu. Negara terbesar yang dianggap paling hebat dalam demokrasi adalah Amerika. Tapi tahu gak Anda, pemilu pertama kali diadakan di mana? Pemilu pertama kali pemilu diadakan di mana, Anda tahu? Pemilu di Indonesia. Inggris. Salah. Sok tahu Anda. Di Indonesia. Kenapa Indonesia? Di Inggris namanya election. Di Amerika election. Pemilu hanya di Indonesia. Pertama kali. Beda bahasanya doang. Makanya bahasanya doang. Nih. Pertanyaan saya kan jelas, pemilu pertama diadakan di mana? Bukan sistem pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di mana, kan bukan. Tapi lu memperbodoh bangsa ini. Mbak Deni. Karena yang kita bicarakan substansi. Lah itulah kenapa orang jadi golput. Ini harus saya tekankan, sebenarnya golput itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Ya disebut golput dia itu. Ini yang harus kita hilangkan. Karena beda. Anda sudah mulai tahu bedanya. Tahu bedanya. Apa bedanya golput dan orang yang tidak menggunakan hak suaranya? Itu beda. Golput apa golput? Golput adalah orang yang bisa disebut orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Itu golput. Ya golput. Kalau orang yang tidak menggunakan hak suaranya, itu bisa disebut golput. Itu bedanya. Juga. Mana sih? Sama aja. Itu sama. Dibolak-balik doang, Cak. Hah? Itu dibolak-balik doang. Dibolak-balik itu hasilnya bisa beda loh. Tapi ini sama. enggak, ini sama. Ini sama ya? Iya. Berarti baliknya kurang. Lu bisa nggak istirahat 2 hari aja? Biar yang lain pada tenang. Pusing nggak sakit. Kamu jangan gitu. Nih bapak udah batuk-batuk. Kamu jangan gitu. Kemarin aku sudah istirahat 2 hari. Itu aku gua, lo yang ada terus. Salah. Pusing. Ya salah gua dong. Jadi tidak mau memilih itu mereka sudah memilih. Artinya apa? Orang yang tidak mau memilih berarti dia memilih untuk menjadi golput. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua untuk memilih tidak memilih. Itu yang kedua. Memilih kemudian iya. Nah, yang membuat kita menjadi golput adalah sikap apatis. Anda tahu? Apatis. Apatis itu apa sih? Udah Pak, jangan dijawab Pak, jangan dijawab. Udah biarin aja, dia ngomong-ngomong cerita gitu. Udah biarin kita. Biar kita tahu apatis itu apa sih? Bukan. Apatis itu bukan apa sih? Ya? Apanya dong? Apanya dong? Dangding dong. Ada nih. Apa-apanya tis nggak ada. Nggak ada. Apa-apanya tis. Ya nggak apa-apa dong. Apa-apanya sih? Dangding sih. Dangding sih. Gimana sih? Penyebab ketiga golput karena masalah waktu. Ya kan? Iya. Dan yang keempat adalah mungkin karena kecewa tidak ada hal yang berubah ketika dia dulu melakukan hak suaranya. Paham maksud saya? Berarti itu dia pernah memilih. Ya. Dulu memilih. Iya, sekarang enggak. Enggak, karena ternyata waktu dia dulu memilih Kecewa. menentukan pilihan, ternyata toh nggak ada perubahan. Iya. Akhirnya dia bersifat apatis. Nah. Apatis itu apa sih? Bukan. Ya. Balik lagi nih, Pak. Pak, darah milih teh. Apa sih apatis? Nah, Apa sih? ini baru. Apa mau lu sekarang, ha? Bapak jangan Apa emosi. mau lu sekarang? Oh kan? Gua tadi diam aja. Tolong diredam itu Pak. Itu 4 kali. Ini orang yang bisa Saya introspeksi. diam aja nih. Bukan saya doang kan, semua orang nih, semua orang tuh udah empet temen lo. Sebel. Jangan kata lu semua, gua juga empet sama gue. Nah ini makanya. Enggak dong. Hah? Oh, orang diam. Enggak gimana saya yang merasakan. 1, 2, 3 lu bertiga. Kalau 1, 2, 3 baru kita berempat. Nih orang mulai dari sono, sampai sini, sampai belakang, sampai depan, nggak ada yang demen, tahu Lu nggak? ngapain ambil HP orang? Nih gue pulangin. Ayo, lanjutkan lagi. Kemong. Komeng. Komeng. Saya kembali lagi ya.
kriteria caleg seperti apa yang kita pilih. Nah, ini. Apa tuh? 1, pastikan siapa atau caleg yang Anda pilih itu jangan sampai dia yang memilih Anda. Itu pastikan. Kan dia nggak memilih, kan kita yang milih. Nah makanya kita pastikan caleg yang kita pilih jangan sampai yang milih kita. Kalau caleg itu milih kita berarti kita yang caleg. Mikir. Itu loh. Ya iya dong. Alah. Jangan ditangkepin Pak, jangan ditangkepin. Udah biarin dia ngomong. Ini caleg yang ini yang penting nih. Caleg yang kita pilih tidak harus jujur. Yang penting nggak bohong. Ya. Udah diemin aja ya, jangan ada yang nyaut ya, biarin dia ngomong diri. Bakar. Yang keempat. Pak, yang lain Pak, udah habis tadi deh. Yang keempat belum habis siapa belum. Ya, yang keempat. Jadi caleg nggak berakhlak baik itu tidak apa-apa. Kok tidak apa? Yang penting jangan dipilih. Terserah, biar mereka nggak berakhlak baik silakan. Tapi yang penting jangan dipilih. Tapi kan masyarakat harus tahu. Jadi yang dipilih itu nanti semuanya harus baik. Sehingga kita best of the best disebutnya. Itulah gunanya saya ngomong. Karena saya ngomong tidak harus benar. Tapi Anda harus bisa memilih mana yang benar. Carilah yang best of the best. Karena kenyataan dunia itu seperti itu. Tidak semua caleg itu bagus. Tapi yang ada itu pilihlah best of the best. Anda bisa belajar dari ucapan saya. Apa? Loh, kata-kata apa? Ya, semua saya katakan tadi Anda bisa belajar. Nggak penting. Apa orang suruh belajar? Kamu siapa, guru? Ini. Anda jangan terjebak. Anda jangan terjebak bahwa belajar itu harus pada guru. Terakhirnya, ya itu tadi, artinya di antara caleg-caleg yang ada itu pilihlah yang terbaik. Karena begini, kita harus bisa belajar dari Amerika. Amerika dianggap yang punya sistem pemilihan umum yang sudah sangat dewasa. Anda tahu di Amerika itu pemilu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dari mana pemilunya? Anda harus daerah tahu. Maksudnya. Memang di sana tidak, yang 2 tahun itu tidak populer karena bukan memilih presiden. Jadi dia ada namanya midterm election itu tiap 2 tahun sekali. Kalau pemilihan presiden 4 tahun sekali. 4 tahun. Nah itulah bedanya dengan di Amerika dan di Indonesia. Indonesia 5 tahun sekali. Iya. Untuk Amerika 4 tahun sekali. Iya. Dan ada beda yang sangat signifikan dan jauh sekali. Bedanya kalau dibandingkan pemilu Amerika dan Indonesia. Apa yang beda? Pemilu Amerika itu diadakan di benua Amerika, pemilu Indonesia di Indonesia. Jelas jelas banget itu. Itu yang kita mau dapat dari Anda itu ilmu yang sangat luar biasa. Saya